SBY makan bareng Megawati di G20. Ketua Umum Nasdem PKS terpojok mewek di ujung ruangan. Lalu pertanda apakah ini? Ngeri. Ya, selalu seru ya kalau ngomongin kadrun. Dengan segala cara mereka tuh mencoba mendowngrade hajatan besar kita, yaitu KTT G20 atau G20 di Bali. Nah nih ya, biar nggak kelewat momentum, nih saya kabarin, KTT G20 di Bali yang masih berlangsung ternyata sukses menghasilkan leader declaration atau komunike. Kenapa yang namanya komunike di KTT G20 itu keren? Karena nggak semua KTT G20 yang sudah berlangsung berapa kali itu menghasilkan komunike. Bahkan di situasi damai pun kadang-kadang nggak menghasilkan komunike. Tapi ketika di Bali, dihelat oleh Indonesia, dikomandani oleh Pak Jokowi, itu berhasil menelurkan komunike. Ya, event KTT G20 Bali ini kemarin itu benar-benar inspiratif banget, Lur. Soalnya, ya sedulur sudah paham lah. Soalnya Pak Jokowi ini kan asalnya dari Mencilik juga, Lur. Kayak Inyong juga. Pak Jokowi ini pernah tinggal di Bantaran kali, dan rumahnya juga pernah digusur pemerintah Orde Baru. Dan sekarang, Lur, wong desa yang namanya Pak Jokowi ini, yang diejek-ejek sama para kadrun, diejek-ejek oleh para pendukungnya Pak Anies Baswedan, diejek-ejek sama pendukungnya Partai Demokrat dan Mas AHY. Ternyata, Lur, ternyata Pak Jokowi ini terbukti sangat dihormatin sama pemimpin dunia lainnya. Pak Jokowi ini dihormati sama presiden, perdana menteri, dan raja-raja dari negara lain. Saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan Presiden Jokowi memang keren. Bangsa Indonesia perlu bangga dan bahagia memiliki presiden sehebat dia. Para Jokowi haters bisa bilang apapun, tapi Jokowi lagi dan lagi membuktikan bahwa dia adalah presiden kelas dunia. Good job! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. KTT G20 menyisakan cerita yang cukup dramatis. Pertemuan ini bukan hanya pertemuan politik antara negara yang masuk dalam Group of 20, melainkan pertemuan ekonomi yang membahas arah ekonomi global yang tentunya dipengaruhi oleh 20 negara tersebut. Indonesia masuk hitungan karena di era Presiden Jokowi, negara ini menjadi negara yang maju sekali. Namun, ada satu cerita yang cukup unik, yakni sebuah meja makan yang diisi oleh para mantan pemimpin negara. Ini ada Ibu Megawati bersama anaknya Puan Maharani yang digadang-gadang menjadi presiden, padahal nasibnya cuma 1, sekian. Ada juga mantan wakil presiden kedua periode, yakni Yusuf Kala, yang tertangkap satu frame dengan Ibu Megawati. Ada Bapak Hamzahas yang juga pernah menjadi wakil presiden, dan yang paling membengkokkan adalah SBY yang merupakan ketua umum Demokrat dengan wajahnya yang datar dan kelihatan sedih. Bikin saya prihatin. Sedih-sedihnya muka dia dan seprihatin-prihatinnya saya. Momen langka terjadi saat mereka bisa berfoto di satu frame. Bisa dikatakan momen yang cukup unik karena kita tahu bersama bahwa Megawati dan SBY itu merupakan kedua orang yang saling bawa perasaan. SBY kan kelihatan banget yang mukanya dan tabiatnya yang selalu baperan, tapi jangan salah loh, dan jangan remehkan orang ini yang suka baper. Buktinya kebaperannya bisa membuat dirinya menjadi presiden, mengalahkan rivalnya Megawati dan Prabowo saat itu, pada tahun 2004. Bermodalkan playing victim saat dia dikeluarin dari menteri di era Presiden Megawati, dia berhasil menggugah hati rakyat dan ikutan sedih dan prihatin melihat kondisi SBY yang dibuang begitu saja kayak animasi. Sepeda dibuang oleh Jokowi saat gak becus dan gagal total jadi menteri pendidikan. Nah, ini yang menjadi satu momen like karena momen ini sekaligus menjadi ajang kekuasaan dari Megawati terhadap jiwanya SBY. SBY itu nggak pernah bisa lepas dari kenangan masa lalu bersama Megawati Soekarno Putri loh. Sebagai mantan menterinya Megawati, SBY memang masih merasa dirinya ada di bawah Mega. Anak buah akan tetap menjadi anak buah sampai selama-lamanya, dan itu adalah fakta yang tak bisa diganggukan. Dia secara langsung, Demokrat justru menunjukkan pilihannya kepada PDIP. Tentu dan hasilnya bisa kita belokkan ke sini, bukan ya boleh-boleh saja. Kita
menganggap Demokrat itu ini di bawah kakinya PDIP, karena secara elektabilitas juga menunjukkan hal itu, sekaligus juga menjadikan Nasdem tersendiri bersama PKS yang merupakan partai yang menghasilkan koruptor. Memang sih betul bahwa yang menjadi fakta dan realitasnya Nasdem tidak ada dan ketua umumnya nggak ada. Jatah di meja makan tersebut, di meja makan itu nggak ada juga Presiden PKS yang pernah bikin owner untuk membuat gedung negara ini dengan penolakan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara Republik Indonesia. Secara langsung bisa kita simpulkan dengan amat sangat jelas bahwa Nasdem dan PKS ditinggalkan pojokan ruangan sambil menangis menjadi menjerit-jerit, terseduh-seduh dan matanya berkunang-kunang. Mereka lagi pusing mikirin koalisi sampai darah rendah dan kunang-kunang. Ya sudahlah, itu kan juga karena mereka juga yang bodoh yang memilih Anies Baswedan yang merupakan produk karma politik di Indonesia. Tapi foto bersama dengan Megawati juga tidak akan membuat elektabilitas Partai Demokrat naik kok. Karena kader-kader Demokrat kebanyakan sombong dan minta ditoiler kepalanya. Sok-sokan mengatakan elektabilitas Demokrat naik dan mengejar PDIP. Padahal secara fakta mereka ini tenggelam karena sudah gurem dengan proyek dongkraknya. Yang ada ya begitu ya. Sudahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa satu frame dengan Megawati saja. SBY sudah berbangga dan nggak berkecil hati lagi. Senang SBY yang gampang ya, kasih aja dia satu foto sama orang terkenal. Biasa cara pandang lawannya Nasdem dan PKS saat ini sudah nggak bisa berbuat banyak lagi. Kondisi sudah bubar. Konflik internal gara-gara potensial dari Nasdem juga sudah lari, dan sekarang tersisa kader-kader yang cuman seperti dicocok hidungnya aja lah. Ya wajar lah ya, mereka jadi panik dan termenung gak mampu menghadapi bangsa depan yang begitu suram. KTT G20 menyisakan cerita yang cukup dramatis. Pertemuan ini bukan hanya pertemuan politik antara negara yang masuk dalam Group of 20, melainkan pertemuan ekonomi yang membahas arah ekonomi global yang tentunya dipengaruhi oleh 20 negara tersebut. Indonesia masuk hitungan karena di era Presiden Jokowi, negara ini menjadi negara yang maju sekali. Namun, ada satu cerita yang cukup unik, yakni sebuah meja makan yang diisi oleh para mantan pemimpin negara. Ini ada Ibu Megawati bersama anaknya Puan Maharani yang digadang-gadang menjadi presiden, padahal nasibnya cuma 1, sekian. Ada juga mantan wakil presiden kedua periode, yakni Yusuf Kala, yang tertangkap satu frame dengan Ibu Megawati. Ada Bapak Hamzahas yang juga pernah menjadi wakil presiden, dan yang paling membengkokkan adalah SBY yang merupakan ketua umum Demokrat dengan wajahnya yang datar dan kelihatan sedih. Bikin saya prihatin. Sedih-sedihnya muka dia dan seprihatin-prihatinnya saya. Momen langka terjadi saat mereka bisa berfoto di satu frame. Bisa dikatakan momen yang cukup unik karena kita tahu bersama bahwa Megawati dan SBY itu merupakan kedua orang yang saling bawa perasaan. SBY kan kelihatan banget yang mukanya dan tabiatnya yang selalu baperan, tapi jangan salah loh, dan jangan remehkan orang ini yang suka baper. Buktinya kebaperannya bisa membuat dirinya menjadi presiden, mengalahkan rivalnya Megawati dan Prabowo saat itu pada tahun 2004. Bermodalkan playing victim saat dia dikeluarin dari menteri di era Presiden Megawati, dia berhasil menggugah hati rakyat dan ikutan sedih dan prihatin melihat kondisi SBY yang dibuang begitu saja kayak animasi sepeda dibuang oleh Jokowi saat gak becus dan gagal total jadi menteri pendidikan. Nah, ini yang menjadi satu momen like karena momen ini sekaligus menjadi ajang kekuasaan dari Megawati terhadap jiwanya SBY. SBY itu nggak pernah bisa lepas dari kenangan masa lalu bersama Megawati Soekarno Putri loh. Sebagai mantan menterinya Megawati, SBY memang masih merasa dirinya ada di bawah Mega. Anak buah akan tetap